Di awal cerita, Lindong yang di season 2 sebelumnya pergi berkelana untuk mencari jimat leluhur demi mengembalikan martabat sang ayah beserta klan Lin cabang di tempat tinggalnya. Di sini tidak dijelaskan juga sudah berapa lama Lindong melatih kekuatan tubuhnya serta energi spiritualnya itu. Namun saat Lindong berlatih dengan cara berburu hewan macan kumbang di sana, ternyata kekuatan Lindong telah naik secara pesat selama berkelana sebelumnya. Macan kumbang terakhir yang ingin pergi karena sepertinya dia tak akan sanggup melawan Lindong seorang diri. Harimau piton api milik Lindong yang bernama Xiaoyan pun datang dan menghentikan pergerakan macan kumbang tersebut. Setelah itu, Xiao Deo yang sedikit kagum dengan perkembangan Lindong semenjak dia pergi berkelana dengan dirinya. Kekuatan tubuh Lindong saat ini sudah mencapai tingkat tubuh guntur matahari, namun hanya tahap awal saja, di mana kekuatan tubuh Lindong di season sebelumnya masih ada pada tingkat tubuh temper tingkat atas. Lindong yang segera berlari menuju puncak tebing di sana untuk melatih tubuh guntur mataharinya itu. Xiaoyan justru malah pergi dan berpisah dari Lindong untuk berburu macan kumbang seorang diri tanpa sepengetahuan Lindong. Di sisi lain, Lindong yang bersiap-siap untuk menggunakan petir di sana agar dirinya dapat menaikkan kekuatan tubuhnya itu ke tahap tubuh guntur perunggu. Lindong berusaha keras, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya saat proses penyerapan petir di sana sedang berlangsung. Bahkan saat Lindong benar-benar tak sanggup menahan kekuatan dahsyat dari petir di sana, Lindong pun menggunakan jimat rohnya itu yang dia dapat dari ruangan tersembunyi saat dirinya berada di Menara Run sebelumnya, di mana jimat roh tersebut merupakan pecahan kecil dari 8 jimat leluhur yang selama ini digadang-gadang merupakan kekuatan terkuat di muka bumi.好，天地雷霆之力，果然非同凡响。没想到本命灵符竟能吸收雷霆之力。Xiao Deo yang begitu cemas melihat Lindong terkapar lemas. Untung saja Lindong hanya pingsan sementara waktu saja, dan Xiao Deo pun memuji kecerdikan Lindong karena saat Lindong tak mampu menahan kekuatan petir barusan, dia memanfaatkan jimat rohnya itu untuk mengurangi dampak yang diterima saat proses barusan. Saat Lindong berkecil hati karena dia gagal mencapai tubuh guntur perunggu, dia pun mendengar suara aungan Xiaoyan dan dia pun baru tersadar jika Xiaoyan sedang tidak berada bersama mereka. Saat Lindong dan Xiao Deo pergi mencari keberadaan Xiaoyan, ternyata Xiaoyan sedang diburu oleh beberapa orang yang memakai baju berwarna hijau, di mana orang-orang itu dipimpin oleh laki-laki yang bernama Diyun yang berasal dari klan Di. Tujuan Diyun yang menyuruh anak buahnya untuk menangkap Xiaoyan, ternyata dia ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan karena harimau piton api merupakan hewan yang sangat langka. Saat Xiaoyan benar-benar tertangkap, untung saja Lindong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Xiaoyan dari anak buah Diyun.
Diyun yang mendengar jika Xiaoyan adalah hewan peliharaan Lindong, salah satu anak buah Diyun pun berusaha menawarnya dengan harga yang sangat tinggi jika Lindong mau menjual Xiaoyan kepada Diyun. Lindong pun akhirnya menolak untuk menjual Xiaoyan dan pada akhirnya terjadilah pertarungan di mana Diyun berusaha merebut paksa Xiaoyan dari tangan Lindong, tapi apa daya karena kekuatan Diyun masih di bawah kekuatan Lindong, jadi Diyun pun beserta anak buahnya kalah telak tak berkutik. Lindong yang berencana membawa tombak milik Diyun untuk dijual sebagai permintaan maafnya karena telah berusaha membuat masalah duluan. Tak lama kemudian ayah Diyun yang bernama Diteng pun datang dan menghentikan Lindong yang akan pergi. Dan sedikit adu kekuatan pun terjadi hingga pada akhirnya Lindong pun tersadar di mana Diteng berada di ranah penciptaan, sedangkan kekuatan Lindong masih berada di tingkat ranah Yuan dan akhir atau satu tingkat di bawah kekuatan Diteng. Diteng yang berusaha meminta kembali tombak milik Diyun secara baik-baik, Lindong pun meminta ganti rugi sebanyak 20.000 pil Yuan dan karena anaknya lah yang mulai membuat keributan dulu. Hingga akhirnya Diyun yang berusaha menghasut ayahnya itu untuk melawan Lindong dengan cara melawannya secara bersama-sama. Diteng pun memberikan 20.000 pil Yuan dan sebagai permintaan maaf kepada Lindong. Saat Diteng pergi, Lindong pun mendengar percakapan mereka jika tujuan Diteng ke sini demi mencari binatang kristal guntur untuk mencapai tubuh guntur perunggu. Tentu saja Xiao Deo yang mendengar hal itu pun merasa gembira karena Lindong bisa memanfaatkan binatang kristal guntur itu untuk mencapai tingkat tubuh guntur perunggu pula. Diteng yang sedang bersiap-siap untuk berburu binatang kristal guntur itu dengan cara menunggu binatang itu melemah setelah berevolusi. Tentu saja rencana mereka pun didengar oleh Lindong dan Lindong pun berencana untuk memanfaatkan mereka, di mana saat mereka kelelahan dan lengah, maka disitulah Lindong mulai beraksi. Setelah beberapa saat, Diteng yang melihat binatang kristal guntur itu sedang bersiap-siap untuk berevolusi dengan cara menyerap petir yang ada di tebing sana. Lindong pun mengamati setiap pergerakan Diteng yang terlihat akan segera melakukan penyerangan terhadap binatang kristal guntur itu. Diteng yang sibuk menghadapi binatang kristal guntur itu dengan kekuatan penuhnya, dia pun meminta bantuan Diyun untuk mengambil sumber guntur milik hewan itu untuk dibawa pergi saja. Namun Lindong yang melihat ada kesempatan, dia pun mengambil sumber guntur itu dari mereka berdua. Namun saat Lindong berhasil kabur sambil membawa sumber guntur itu, film pun bersambung.